Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Ternyata Anakku Yang Hilang, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Setiap malam Isna harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun dia merindukan cinta dan kebahagiaan yang sesungguhnya, dia terjebak dalam kehidupan yang jauh dari itu. Meskipun Bapak Rahman memberikan sedikit kehangatan dalam malamnya itu, dia merasa semakin tertekan karena kontradiksi antara harapan dan kenyataan yang harus dihadapi. Di tengah kegelapan malam, Isna berdiri di depan cermin di kamar tidurnya yang sederhana, menatap refleksinya dengan tatapan kosong. Kegelapan di luar jendela terasa seperti cerminan dari kekosongan yang semakin dalam dirinya. Suara hujan yang lembut di luar jendela menambah suasana hati yang suram. Setiap malam, Isna merasakan kehilangan identitas dirinya, semakin terasing dari kehidupan lamanya dan dari dirinya sendiri. Malam itu Isna bersiap untuk melayani Faisal, seorang pengusaha menengah yang dikenal dengan sifatnya yang ramah. Faisal datang dengan penuh semangat, menceritakan keberhasilannya dan tantangan yang dia hadapi. Isna berusaha untuk terhubung secara emosional, mencari cara untuk memahami perasaannya sendiri melalui percakapan mereka. "Isna," kata Faisal sambil duduk di sofa dengan santai, "aku selalu merasa seperti aku berada di titik tertinggi dalam karirku. Tetapi ada sesuatu yang terasa hilang. Kadang-kadang aku merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan." Isna mengangguk, mencoba menghubungkan perasaannya sendiri dengan kata-kata Faisal. "Aku mengerti perasaanmu. Kadang-kadang meskipun kita memiliki segalanya, kita masih merasa kosong. Aku merasa seperti kehilangan bagian diriku sendiri dalam pekerjaan ini." Faisal menatapnya dengan simpati. "Apa yang membuatmu merasa seperti itu?" Isna menarik nafas dalam-dalam, berusaha menemukan kata-kata yang tepat. "Setiap malam, aku merasa semakin jauh dari siapa diriku yang sebenarnya. Pekerjaan ini membuatku merasa seperti aku bukan lagi diriku sendiri. Aku merasa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang dulu penting bagiku." Faisal mengangguk. "Terkadang kita terjebak dalam rutinitas dan situasi yang membuat kita merasa terasing dari kita sendiri. Itu adalah perasaan yang sangat sulit untuk dihadapi." Isna menatap Faisal dengan penuh harapan. "Bagaimana kau mengatasi perasaan itu? Apakah kau pernah merasa seperti kau kehilangan bagian dari dirimu?" Faisal tersenyum samar. "Aku belajar bahwa penting untuk mencari waktu untuk merenung dan memahami apa yang sebenarnya kita inginkan dari hidup kita. Kadang-kadang kita perlu mengambil langkah mundur dan melihat kembali ke dalam diri kita yang sendiri untuk menemukan apa yang hilang." Setelah Faisal pergi, Isna duduk di tepi ranjangnya, merasa tertekan dan terasing dari kehidupan lamanya. Hujan terus turun di luar jendela, menciptakan suara yang menenangkan tetapi tidak mampu menghapus rasa sakit di dalam hatinya. Setiap malam, dia berjuang untuk menjaga citra luar yang kuat dan berani, sementara di dalam hatinya dia merasakan kekosongan yang semakin mendalam. Isna mengambil buku hariannya dan mulai menulis, mencoba mencurahkan perasaannya. "Aku merasa semakin terasing dari diriku sendiri.
Pekerjaan ini telah mengambil begitu banyak dari diriku. Identitasku, nilai-nilaiku, dan kebahagiaanku. Setiap malam, aku berusaha untuk menjadi seseorang yang aku tidak kenal lagi. Di luar hujan terus turun, seolah-olah mencerminkan air mata yang tidak bisa dia keluarkan. Setiap tetesan hujan terasa seperti pengingat dari kekosongan yang dia rasakan di dalam dirinya. Suatu sore, ketika Isna sedang membersihkan apartemennya, dia menerima kunjungan tak terduga dari Lia, sahabat lamanya. Lia datang dengan ekspresi khawatir dan penuh empati. Melihat Lia berdiri di depan pintu, Isna merasa terharu. "Lia," kata Isna dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa sangat tertekan dan kehilangan diriku sendiri." Lia memeluknya erat. "Aku tahu kau mengalami banyak hal, Isna. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu. Aku merasa khawatir tentangmu." Isna merasakan kehangatan dari pelukan Lia dan mulai meneteskan air mata. "Aku merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak aku kenali. Aku kehilangan diriku sendiri dalam pekerjaan ini. Setiap hari terasa seperti perjuangan untuk menjaga diriku tetap utuh." Lia duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. "Terkadang kita semua merasa terasing dari kita sendiri. Itu adalah perasaan yang sangat sulit untuk dihadapi. Tapi kau tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu." Isna mengusap air mata dari pipinya. "Aku merindukan siapa diriku yang dulu. Aku merasa seperti aku telah kehilangan bagian dari diriku yang paling berharga." Lia memandangnya dengan penuh empati. "Ya, kadang-kadang kita harus menghadapi kegelapan dalam hidup kita untuk menemukan kembali cahaya yang hilang. Kau mungkin merasa hilang sekarang, tetapi aku yakin kau akan menemukan jalanmu kembali." Isna merasa terhibur dengan kehadiran Lia, tetapi dia tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan pahit dari kehidupannya. Lia menawarkan pandangannya yang bijaksana dan pencerahan yang membantu Isna untuk merenung lebih dalam. "Lia," kata Isna, "bagaimana aku bisa menemukan kembali diriku sendiri di tengah semua ini?" Lia menatapnya dengan lembut. "Ada beberapa cara untuk menemukan kembali dirimu sendiri. Pertama, penting untuk memberi diri kita waktu untuk merenung dan memahami apa yang sebenarnya kita inginkan dari hidup kita. Ini bisa termasuk mengeksplorasi minat dan passion yang mungkin telah kamu lupakan." Isna mengangguk, mencoba menyerap kata-kata Lia. "Apalagi yang bisa aku lakukan?" Lia melanjutkan. "Kedua, cari dukungan dari orang-orang di sekelilingmu. Kadang-kadang berbicara dengan orang yang peduli dapat memberikan perspektif baru dan membantu kita melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda." Isna memandang Lia dengan penuh haru. "Aku merasa sangat berterima kasih atas dukunganmu. Kadang-kadang aku merasa begitu sendirian dalam perjuanganku." Lia memegang tangannya dengan lembut. "Kau tidak sendirian. Kita semua menghadapi tantangan dan perjuangan dalam hidup kita. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut. Aku percaya bahwa kau akan menemukan jalanmu kembali." Ketika Lia pergi, Isna merasa sedikit terhibur, tetapi rasa kesepian dan kehilangan identitasnya tetap membebani hatinya. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan pahit dari hidupnya. Tetapi kata-kata Lia memberikan sedikit cahaya di tengahnya kegelapan. Di malam hari, Isna berdiri di depan jendela, memandang hujan yang terus turun dengan lembut. Dia merasakan air mata mengalir di pipinya, mencerminkan rasa sakit dan haru yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia berharap bahwa suatu hari dia bisa menemukan kembali dirinya sendiri
dan mencapai kebahagiaan yang dia rindukan. Langit malam di luar jendela tampak hitam dengan pekat, seolah-olah menutupi dunia dalam kegelapan yang tak berujung. Isna duduk di sudut kamar, merapatkan lututnya ke dada, sementara hatinya terjerat dalam jaring kepedihan yang semakin lama semakin menekan. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jam di dinding, irama yang monoton seakan menggambarkan stagnasi hidupnya. Sudah berbulan-bulan sejak Isna mulai merasakan gejolak untuk keluar dari kehidupan yang telah menghancurkannya secara perlahan. Setiap kali dia mencoba membayangkan jalan keluar, bayangan dari masa depan yang lebih cerah muncul sekejap, hanya untuk pudar lagi di tengah kekhawatiran tentang bagaimana dia akan bertahan hidup. Dia pernah memiliki harapan, tapi harapan itu mulai lenyap, digantikan oleh kenyataan pahit yang menjeratnya semakin dalam. Isna memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya dipenuhi oleh bayangan masa lalu. Dia pernah menjadi seseorang yang penuh harapan, seorang istri yang memiliki masa depan yang cerah. Tapi hidup telah berubah dengan begitu cepat. Kematian suaminya telah menghancurkan segalanya. Sekarang dia merasa seperti seorang budak dalam hidupnya sendiri, terjebak dalam dunia yang tak pernah dia inginkan. Apa yang terjadi pada aku? Isna berbicara pada bayangannya sendiri di cermin yang buram. Bagaimana aku bisa terperangkap dalam semua ini? Di mana letak kesalahan yang aku buat? Pikirannya melayang ke masa-masa awal saat dia mulai terjun ke dunia ini. Awalnya dia mencoba mencari pekerjaan lain, pekerjaan yang lebih terhormat, lebih bermakna. Namun semua pintu seolah tertutup rapat. Tak ada peluang yang terbuka untuknya, tak ada keluarga yang bisa membantunya, dan dia semakin tenggelam dalam hutang yang semakin menumpuk. Dengan terpaksa dia melanjutkan pekerjaan sebagai janda panggilan, meskipun hatinya menjerit ingin bebas. Malam-malamnya kini dihabiskan untuk melayani pria-pria yang tak pernah peduli padanya, hanya melihatnya sebagai alat memuas nafsu mereka. Setiap kali dia selesai melayani pelanggan, perasaan jijik pada dirinya sendiri semakin mendalam. Hari itu, telepon genggam Isna berbunyi, namun salah satu pelanggannya, Pak Herman, tertera di layar. Dia adalah salah satu dari sedikit pelanggan yang selalu memberi tekanan lebih pada Isna. Dengan enggan, Isna mengangkat telepon. Isna, suara Herman terdengar kasar di seberang. Besok aku butuh kau di acara penting. Ini bukan permintaan, ini perintah. Isna merasa perutnya bergejolak mendengar suara Herman. Pria itu selalu memperlakukannya seperti barang yang bisa dipakai kapan saja. Pak Herman, saya tidak bisa besok, kata Isna dengan nada pelan namun tegas. Saya benar-benar sedang tidak enak badan. Aku tidak peduli, Isna, jawab Herman dengan nada dingin. Aku yang membayar tagihanmu. Aku yang menjaga supaya kau tetap punya tempat tinggal. Jika kau ingin bertahan hidup, maka kau harus ada di sana besok. Jangan coba-coba membangkang. Isna menutup telepon dengan tangan gemetar. Matanya terpejam saat air mata mulai mengalir tanpa bisa dia hentikan. Tekanan dari pria-pria seperti Herman selalu membuatnya merasa hancur. Mereka memiliki kekuasaan atas hidupnya karena uang yang mereka miliki. Isna merasa terperangkap dalam lingkaran setan yang tak berujung. Di tengah keputusasaan yang semakin mendalam, Isna memutuskan untuk bertemu dengan Lia, sahabat lamanya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi di pinggir kota. Isna merasa sedikit lega berada di jauh dari gemerlap dunia malam yang menjeratnya. Isna, kau terlihat sangat lelah, kata Lia dengan nada prihatin. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau pernah bilang ingin berhenti, mencari pekerjaan lebih baik. Apa yang membuatmu kembali terjebak? Isna menatap Lia dengan mata yang penuh kebingungan dan kelelahan. Aku sudah mencoba, Lia. Aku benar-benar sudah berusaha untuk keluar. Aku melamar pekerjaan di berbagai tempat, tapi tak ada yang mau menerima. Hutang-hutangku semakin menumpuk, dan aku terpaksa kembali ke sini.
Aku merasa tidak punya pilihan lain. Lia menggenggam tangan Isna dengan erat. Kau punya pilihan, Isna. Meskipun semuanya terlihat gelap sekarang, selalu ada jalan keluar. Kau hanya perlu terus mencari. Isna menggeleng pelan. Aku ingin mempercayai kata-katamu, Lia. Tapi aku merasa semakin terperangkap. Setiap kali aku mencoba keluar, mereka menarikku kembali. Mereka mengancam hidupku dengan hutang dan janji yang tak bisa aku tolak. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain. Lia menatapnya dengan air mata menggenang di mata. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa melalui semua ini. Tapi yang aku tahu adalah kau harus bertahan. Kau harus percaya bahwa suatu hari nanti kau akan menemukan jalan keluar. Jangan biarkan mereka mengambil segalanya darimu. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Lia, Isna mencoba melamar pekerjaan di sebuah restoran lokal yang sedang membuka lowongan. Dia berharap pekerjaan ini bisa menjadi jalan keluarnya dari dunia gelap yang dia jalani. Saat wawancara berlangsung, Isna mencoba menjelaskan pengalamannya, meskipun tanpa menyebutkan pekerjaannya yang sebenarnya. Namun manajer restoran itu melihat latar belakangnya yang samar-samar. Kami mencari seseorang yang memiliki pengalaman yang lebih sesuai, kata manajer dengan nada dingin. Maaf, kami tidak bisa menerima Anda. Isna merasa dinding harapan yang sedikit dia bangun kembali runtuh dalam kejam. Dengan perasaan hancur, dia keluar dari restoran itu, merasa seperti seluruh dunia menolaknya. Setiap usaha untuk keluar dari kehidupan gelapnya tampak berakhir dengan kegagalan. Tidak ada yang mau memberinya kesempatan kedua. Dan setiap kali pintu tertutup di depannya, dia merasa semakin kehilangan harapan. Malam itu, saat Isna pulang ke apartemennya yang kecil dan pengap, dia merasa semakin tenggelam dalam putusasaan. Kegelapan di luar jendela tampak semakin pekat, mencerminkan perasaan hatinya yang suram. Isna duduk di tepi tempat tidurnya, memandang langit-langit dengan tatapan kosong. Apakah ini hidup yang akan aku jalani selamanya? Bisiknya pada dirinya sendiri. Apakah aku akan terus terjebak dalam dunia ini tanpa harapan untuk keluar? Dia teringat percakapannya dengan Lia. Kata-kata Lia tentang harapan dan jalan keluar terasa seperti angin yang berlalu begitu saja, tak mampu menembus keputusasaan yang semakin membelenggu dirinya. Harapan yang pernah ada kini mulai pudar, digantikan oleh perasaan terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah dia inginkan. Isna menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang semakin gelisah. Tetapi setiap usaha untuk bangkit terasa sia-sia, seolah-olah dunia ini dengan segala kekejamannya menolak untuk melepaskannya dari cengkramannya. Harapan yang pernah ada kini terasa sebagai bayangan samar yang perlahan-lahan menghilang. Dan di tengah kegelapan yang semakin pekat, Isna merasa dirinya tenggelam lebih dalam, semakin terperangkap dalam dunia yang telah menghancurkan seluruh kehidupannya. Malam itu, Isna menerima telepon dari pelanggannya yang paling dia takuti, Ali. Dia adalah seorang pria asal Timur Tengah yang telah lama menjadi salah satu pelanggannya. Sifat Ali yang temperamental dan kasar selalu membuat Isna merasa ngeri setiap kali harus melayaninya. Pria itu tidak hanya memiliki selera yang kasar, tetapi juga sering melakukan kekerasan fisik jika Isna tidak memenuhi ekspektasinya. Isna, suara Ali terdengar berat dan dingin di telepon. Besok aku akan ke tempatmu. Pastikan kau siap. Jangan lupa untuk meminum ramuan agar barangmu lebih sempit dan menggigit enak. Isna merasa perutnya mulas mendengar suara Ali. Dia sudah terlalu sering merasakan teror dari pria itu, dan setiap kali dia berusaha menghindar, namun tak ada cara untuk benar-benar lari. Hutang dan ketergantungan finansial membuatnya terperangkap. Baik Pak Ali, jawab Isna pelan dengan suara gemetar, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Keesokan malamnya, Ali datang dengan wajah serius dan sorot mata yang penuh penghakiman. Dia tidak banyak bicara saat memasuki apartemen kecil Isna.
Pria itu hanya menatapnya dengan dingin dan langsung duduk di sofa, melepas sepatunya dengan gerakan kasar. "Apa yang kau siapkan untuk malam ini?" tanya Ali dengan nada merendahkan, seakan-akan Isna tidak lebih dari seekor pelayan yang siap menuruti setiap perintahnya. Isna menelan ludah dan dengan gugup berkata, "Aku telah menyiapkan minuman dan makanan, Pak Ali. Anda ingin sesuatu yang spesial malam ini?" Ali mengerutkan kening, tampak tidak puas dengan jawaban Isna. "Aku datang bukan untuk makan malam, Isna. Kau tahu apa yang aku inginkan? Kita akan bermain sampai pagi dengan penuh fantasi." Isna mengangguk, matanya menunduk saat dia mencoba menahan air mata. Dia mendekat berusaha untuk tetap tenang dan melayani Ali dengan baik. Namun detik demi detik terasa seperti jarum yang menyakitkan di hatinya. Setiap sentuhan Ali membuatnya merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Selama pelayanan, Ali terus mengomentari penampilan dan tindakan Isna dengan nada menghina. "Kau semakin tua, Isna. Apa kau tidak tahu bagaimana menjaga dirimu agar tetap menarik?" tanya Ali dengan sinis sambil menatapnya dari atas ke bawah. "Barangmu semakin longgar, mirip jalan tol saja," kata Ali sambil terus berfantasi. Isna mencoba tersenyum walau di dalam hatinya hinaan itu terasa seperti pisau yang menusuk. "Aku mencoba yang terbaik, Pak Ali," jawabnya dengan suara pelan. Ali mendengus dan tiba-tiba berdiri, menatap Isna dengan mata yang penuh amarah. "Cobalah lebih keras. Kalau kau ingin terus bekerja untukku, kau harus belajar bagaimana memuaskan seorang pria. Jangan membuatku marah, Isna." "Kau tahu apa yang akan terjadi kalau aku marah?" Isna mundur selangkah merasa takut. Ali memang dikenal mudah kehilangan kesabaran. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya dia pernah mendorong dan memukul Isna jika merasa tidak puas. "Maafkan aku, Pak Ali. Aku akan memperbaikinya," ucap Isna suaranya penuh ketakutan. Ali melangkah lebih dekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Isna. "Kau lebih baik melakukannya," katanya sambil menggenggam lengan Isna dengan kasar. "Kalau tidak, aku tidak segan-segan memberimu pelajaran." Isna menahan sakit di lengannya, namun tidak berani melawan. Dia tahu betul bahwa perlawanannya hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Dia sudah terlalu sering merasakan dampak dari kemarahan Ali. Malam itu berlanjut dengan Ali terus memberikan perintah kasar dan mengancam Isna dengan cara yang semakin kejam. Saat Isna mencoba melayaninya dengan hati-hati, Ali tiba-tiba melemparkan gelas yang ada di tangannya ke dinding, membuat pecahan kaca berserakan di lantai. "Kau benar-benar tidak bisa melakukan apapun yang dengan benar, Isna," teriak Ali dengan suara yang menggema di ruangan kecil itu. "Aku membayar malu untukmu, dan kau malah membuatku marah. Apa gunanya kalau kau tidak bisa membuat seorang pria bahagia?" Isna terdiam. Matanya membesar karena ketakutan. Dia ingin lari, ingin berteriak, tapi dia tahu itu hanya akan memperburuk situasi. Dalam hati dia bertanya-tanya bagaimana hidupnya bisa berubah menjadi seperti ini. Dulu dia adalah seorang istri yang penuh kasih, tetapi sekarang dia menjadi objek kemarahan pria-pria seperti Ali. Ali mendekat dan menampar wajah Isna dengan keras, membuat kepalanya terlempar ke samping. Rasa sakit yang menjalar di pipinya hanya sedikit dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Isna menunduk, air mata mengalir dari matanya tanpa henti. Di saat seperti itu, dia merasa seluruh harapannya benar-benar telah hancur. Tidak ada lagi jalan keluar dari lingkaran setan ini. Ketika Ali akhirnya pergi, meninggalkan Isna dalam keadaan yang hancur, Isna merasa seperti sehelai kain lap yang sudah digunakan dan dibuang. Tubuhnya lemas, penuh dengan memar dan luka, sementara hatinya terasa kosong. Dia duduk di lantai, memandang pecahan kaca yang berserakan di sekitarnya. Bayangan masa lalunya saat dia masih menjadi seorang istri yang penuh kasih dan harapan kini terasa sangat jauh. Tidak ada lagi cermin dari siapa dirinya dulu. Isna sekarang hanyalah bayangan dari wanita yang pernah dia kenal. Apakah ini hidup yang akan aku jalani selamanya? Bisiknya pada dirinya sendiri. Setiap kali dia mencoba untuk melawan, untuk keluar dari dunia ini, selalu ada kekuatan yang menariknya kembali. Pelanggan seperti Ali tidak hanya membeli tubuhnya, tetapi juga menghancurkan sisa-sisa harga diri dari harapannya. Isna merasakan dinding kehidupannya semakin menutup.
membuatnya semakin terperangkap tanpa jalan keluar. Malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Isna duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela kecil apartemennya yang suram. Lampu-lampu kota berkedip-kedip di kejauhan, tetapi di dalam hatinya semuanya gelap. Setelah kejadian dengan Ali, dia merasa benar-benar hancur. Tubuhnya masih terasa sakit, memar di wajahnya belum sepenuhnya sembuh. Tetapi yang paling menyakitkan adalah luka di hatinya. Isna menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara yang dingin merasuk ke paru-parunya. Rasanya seperti semuanya telah berakhir. Dia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Wanita yang dulu penuh kasih sayang, yang pernah memiliki harapan dan mimpi, sekarang telah berubah menjadi seseorang yang asing baginya. Pekerjaannya sebagai janda panggilan telah mengikis jiwanya sedikit demi sedikit, hingga yang tersisa hanyalah kehampaan. Isna memandang cermin di depannya, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang jauh dari dirinya. Apa yang sudah aku lakukan pada diriku sendiri? Bisiknya pelan. Suara yang keluar lebih seperti keluhan yang tenggelam dalam keputusasaan. Bayangannya di cermin terlihat lelah, dengan mata yang sembab akibat menangis tanpa henti. Isna merasakan kesedihan yang begitu dalam, seakan-akan tak ada lagi ruang di hatinya untuk menampung lebih banyak penderitaan. Dalam sekejap, seluruh hidupnya berputar di kepalanya, dari masa lalunya sebagai seorang istri yang penuh cinta, hingga kejatuhannya ke dunia yang begitu kelam. Apa ini semua layak? Apakah semua penderitaan ini akan berakhir? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lemah. Di saat-saat seperti itu, Isna merasakan sebuah dorongan untuk menyerah sepenuhnya. Namun di dalam dirinya masih ada secercah suara kecil yang berkata, "Kau tidak bisa terus seperti ini, Isna. Kau harus bangun. Kau harus menemukan jalan keluarnya." Suara itu, meskipun lemah, tetap memberikan harapan di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Di tengah keputusasaan, Isna teringat akan masa lalu yang seakan-akan sudah lama terkubur. Dia teringat pada suaminya, sosok yang dulu selalu memberikan kekuatan dan dukungan dalam hidupnya. Ingatan itu terasa begitu jauh, namun tetap memberikan sedikit cahaya dalam kehidupannya yang kini gelap. Dulu, aku punya alasan untuk hidup. Isna merenung, menatap cermin dengan tatapan yang kosong. Tapi sekarang, alasan itu telah hilang. Aku kehilangan diriku sendiri di tengah semua ini. Namun di tengah perasaan kehilangan yang mendalam itu, Isna tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikirnya. Aku harus menemukan cara untuk bangkit, untuk kembali ke siapa aku sebenarnya. Isna mulai memikirkan semua hal yang pernah memberinya kekuatan. Dia teringat pada kata-kata bijak yang pernah dia dengar dari ibunya. Hidup adalah tentang bagaimana kau bangkit setelah jatuh, bukan tentang seberapa keras kau terjatuh. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, memberikan sedikit kekuatan di tengah keputusasaan yang melandanya. Mungkin aku sudah terjatuh sejauh ini, pikirnya. Tapi aku belum sepenuhnya hancur. Masih ada waktu untuk bangkit. Masih ada kesempatan untuk menemukan jalan keluarnya. Isna berdiri perlahan, menatap bayangan dirinya di cermin. Bayangan itu tampak rapuh, namun di balik semua luka dan kelelahan, masih ada api kecil yang menyala. Aku akan bertahan, bisiknya pada bayangannya sendiri. Aku harus menemukan cara untuk bangkit. Meskipun itu berarti aku harus memulai semuanya dari nol. Isna sadar bahwa perubahan tidak akan datang dengan mudah. Dia tahu bahwa jalan yang akan dia tempuh penuh dengan rintangan dan kesulitan. Namun dia juga tahu bahwa terus berada di titik nol hanya akan membuatnya semakin tenggelam dalam keputusasaan. Ini adalah hidupku, dan aku harus memperjuangkannya, pikir Isna dengan tekad yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur seperti ini. Aku akan mencari jalan keluar, apapun yang terjadi. Malam itu, Isna mulai merencanakan langkah-langkah kecil yang akan dia ambil untuk mengubah hidupnya. Dia tahu
bahwa perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil, dari keputusan-keputusan sederhana yang dia buat setiap hari. Aku akan mulai dengan diriku sendiri, pikirnya. Aku akan belajar mencintai diriku lagi. Meskipun dunia ini begitu kejam, aku tidak akan membiarkan orang lain menentukan nasibku. Isna mulai melihat bayangannya dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi dengan rasa kasihan atau keputusasaan, tapi dengan tekad dan kekuatan. Dia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Masih ada harapan di dalam hatinya, meskipun itu hanya secercah. Tiba-tiba dalam keheningan malam itu, Isna mendengar suara dalam hatinya, suara yang sudah lama tidak dia dengar. Kamu bisa bangkit dari sini. Suara itu berbisik lembut. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Isna. Ini mungkin titik terendahmu, tapi ini juga bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Isna mengeringkan kening, mencoba memahami kata-kata itu. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit ketika semuanya terasa begitu gelap? Bagaimana mungkin dia bisa menemukan harapan di tengah kehancuran ini? Suara itu berlanjut. Setiap hari adalah kesempatan baru. Tidak peduli seberapa dalam kamu terjatuh, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa memutuskan bagaimana masa depanmu akan terlihat. Isna terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Mungkin benar, pikirnya. Mungkin aku bisa memulai kembali, meskipun aku berada di dasar. Tapi bagaimana? Bagaimana aku bisa menemukan kekuatan itu? Di tengah renungan itu, ponselnya berbunyi. Nama sahabatnya Mira muncul di layar. Mira adalah satu-satunya orang yang tahu sedikit tentang kehidupan ganda Isna, meskipun tidak tahu semuanya. Mereka sudah lama tidak berbicara, tetapi Mira selalu menjadi tempat Isna mencari dukungan. Isna, kamu di rumah? Suara Mira terdengar hangat dan penuh perhatian. Isna menghapus air mata di pipinya dan berusaha berbicara dengan tenang. Iya, aku di sini. Ada apa, Mira? Aku hanya ingin tahu bagaimana kabarmu. Rasanya sudah lama kita tidak ngobrol, jawab Mira dengan nada lembut. Kamu baik-baik saja kan? Isna terdiam sejenak. Dia ingin berbohong dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi ada sesuatu dalam suara Mira yang membuatnya ingin membuka diri. Tidak, Mir. Aku tidak baik-baik saja. Isna akhirnya mengaku. Suaranya gemetar. Aku merasa seperti sudah mencapai titik terendah dalam hidupku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Mira terdiam sebentar sebelum akhirnya berbicara. Isna, aku tahu hidupmu tidak mudah, tapi aku percaya kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Kamu sudah melalui banyak hal, dan meskipun sekarang terasa gelap, kamu tidak sendiri. Kamu punya aku. Isna menahan tangisnya. Kata-kata Mira, meskipun sederhana, menyentuh hatinya. Selama ini dia merasa sendirian dalam perjuangannya, tetapi sekarang dia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Mira, aku merasa tidak ada jalan keluar, kata Isna, suaranya penuh dengan keputusasaan. Isna, jalan keluar itu ada. Mungkin kamu tidak bisa melihatnya sekarang, tapi kamu harus percaya bahwa ada harapan. Kamu hanya perlu mengambil langkah pertama. Mira menjawab dengan penuh keyakinan. Kamu tidak harus menjalani ini sendirian. Kalau kamu butuh bantuan, aku ada di sini. Setelah percakapan dengan Mira, Isna merasa ada sedikit cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Dia tahu bahwa tidak ada jalan pintas untuk keluar dari situasi ini, tetapi mungkin dengan bantuan sahabatnya, dia bisa mulai merangkak naik dari titik nol. Dia mulai berpikir tentang langkah kecil yang bisa diambil untuk mengubah hidupnya. Mungkin dia bisa mencari pekerjaan lain. Meskipun itu sulit, mungkin dia bisa memulai terapi untuk menghadapi trauma yang selama ini dia pendam. Setidaknya dia bisa mulai berbicara lebih terbuka dengan Mira.
dan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Ini mungkin titik terendahku, Isna berbisik pada dirinya sendiri sambil menatap cermin. Tapi aku tidak akan tinggal di sini selamanya. Ada kekuatan yang mulai tumbuh dalam hatinya, sebuah percikan harapan kecil yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun dia tahu jalannya akan panjang dan sulit, Isna mulai percaya bahwa mungkin ada jalan keluar dari kegelapan ini. Dan dengan setiap langkah kecil yang dia ambil, dia semakin mendekat pada cahaya itu. Malam itu, Isna berada di sebuah hotel mewah yang sering dia kunjungi untuk melayani pelanggan kelas atas. Ruangannya berkilauan dengan cahaya lampu kristal. Namun baginya tempat itu tak lebih dari penjara emas. Kali ini, dia akan melayani seseorang konglomerat berpengaruh yang bernama Bapak Santoso, seorang pria dengan kekuasaan luar biasa dalam dunia bisnis. Di balik wajah ramah yang sering terlihat di televisi, ada kegelapan yang hanya Isna ketahui. Santoso, pria berusia 50-an dengan tubuh gemuk dan berwibawa, memandang Isna seperti barang yang sudah ia beli. Matanya penuh kebencian terselubung, seolah ingin menghancurkan jiwa siapapun yang berani mendekat. Dia adalah pelanggan yang tak pernah berbicara dengan lembut. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti perintah yang tidak bisa dilawan. "Kamu datang terlambat, Isna." Suara Santoso menyapa Isna penuh kebengisan. "Maaf pak, jalanan macet tadi," jawab Isna dengan suara gemetar mencoba menjelaskan. "Alasan? Kamu pikir waktu saya bisa dibeli murah seperti waktu kamu? Jangan buang-buang waktu saya lagi," kata Santoso dengan matanya menyala penuh amarah. Isna mencoba menjaga ketenangannya, namun di dalam hatinya ia merasa seperti dikepung oleh kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Dia menundukkan kepala, berusaha mengabaikan hinaan itu, meski setiap kata terasa seperti pisau yang menggores batinnya. Malam itu penuh dengan tekanan. Santoso tidak hanya mengendalikan Isna secara fisik, tetapi juga mental. Dia memaksanya melakukan hal-hal yang membuatnya merasa hina. Setiap tindakan Isna merasa diawasi. Dan jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, Santoso tidak ragu untuk memarahinya dengan kata-kata yang menyakitkan. "Lambat, kamu tidak berguna. Kamu pikir kamu bisa santai di sini? Kamu milik saya sekarang, dan saya akan melakukan apapun yang saya mau." Nada suara Santoso meninggi penuh kemarahan. Isna menahan air matanya, mencoba bertahan dalam situasi yang menghancurkan martabatnya. Hatinya berteriak untuk keluar dari situasi ini, tapi tubuhnya terpaksa patuh. "Pak, tolong jangan lakukan ini. Saya manusia juga," kata Isna putus asa, hampir menangis. "Manusia? Hah? Kamu hanya seorang pelacur murah yang berpura-pura punya harga diri. Jangan berani bicara soal itu di hadapan saya," ucap Santoso sambil mendekatkan wajahnya dengan kejam, membuat Isna merasa lebih kecil lagi. Isna tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya menghilang di tengah serangan verbal yang menghancurkan. Malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir, dan setiap menit terasa semakin berat. Setelah malam yang penuh siksaan itu berakhir, Isna duduk sendirian di kamar hotel, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dia tahu Santoso memiliki kekuasaan yang besar, dan keluar dari genggamannya tidak akan mudah. Bahkan Isna takut akan konsekuensi yang akan dihadapi jika mencoba melarikan diri. Dia merasa tidak hanya tubuhnya yang terperangkap, tetapi juga jiwanya. Santoso tidak hanya menghina dirinya sebagai seorang wanita, tapi juga menghancurkan harapan kecil yang masih ada di hatinya. Baginya, tidak ada tempat untuk lari. "Aku tidak bisa terus begini. Tapi kemana aku akan pergi? Siapa yang akan menyelamatkan aku dari mereka? Dari Santoso? Dari dunia ini?" Setiap langkah yang kuambil terasa seperti kembali ke lubang yang lebih dalam. Isna tahu dia harus melarikan diri, tetapi tekanan dari Santoso dan pelanggan-pelanggan lainnya seperti belenggu yang tidak bisa dia lepaskan. Setiap kali dia berpikir tentang pelarian, ancaman kekuasaan mereka menghantui pikirannya. Namun, di balik semua kegelapan itu, Isna masih memiliki secercah harapan yang sangat kecil. Dia mulai merencanakan meskipun secara tidak sadar, bagaimana bisa dia keluar dari kehidupan ini. Meskipun dia tahu peluangnya tipis,
Isna masih ingin percaya bahwa ada cara untuk melepaskan diri dari kekuasaan orang-orang seperti Santoso. Aku harus menemukan jalan keluar. Mungkin aku bisa mulai menabung. Mungkin ada tempat yang jauh dari sini di mana mereka tidak bisa menemukanku. Tapi bagaimana? Apakah aku benar-benar bisa melarikan diri dari mereka? Malam itu, setelah mengalami pelecehan yang menghancurkan fisik dan emosinya, Isna berbaring di atas tempat tidur yang terasa dingin dan kosong. Matahari pagi mulai terbit. Namun bagi Isna tidak ada yang berubah. Dia masih terperangkap dalam bayang-bayang kekuasaan pria-pria yang mengendalikan hidupnya. Tetapi di sudut hatinya, meskipun kecil, masih ada dorongan untuk melawan. Isna tahu dia harus mencari cara untuk keluar sebelum dirinya benar-benar hilang dalam kegelapan yang terus menghimpitnya. Hari itu, Isna berada di salah satu apartemen paling mewah di kota. Ruangan berdekorasi megah dengan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Namun bagi Isna, tempat ini adalah kurungan emas. Disinilah dia akan melayani Bapak Hartanto, seorang konglomerat besar yang dikenal memiliki jaringan bisnis yang luas dan kekuasaan di seluruh negeri. Bapak Hartanto adalah sosok yang mendominasi, dengan aura intimidasi yang selalu membuat orang merasa kecil di hadapannya. Usianya sekitar 50-an, dengan wajah tajam dan senyuman yang seringkali hanya merupakan kamuflase dari kekejaman yang tersembunyi di baliknya. Hartanto dengan sikap angkuhnya selalu memperlakukan Isna seolah-olah dia adalah miliknya. Baginya Isna bukanlah manusia dengan perasaan, tetapi sekedar alat memuas kebutuhan. Setiap kali mereka bertemu, dia selalu menekankan betapa rendahnya posisi Isna dibandingkan dirinya. Isna hanya bisa bertahan dalam diam, menahan semua perasaan sakit yang datang dari kekejaman Hartanto. Kamu tahu Isna, kamu beruntung bisa berada di sini. Banyak wanita di luar sana yang rela membayar hanya untuk bisa masuk ke dunia saya, kata Hartanto dengan senyuman sinis. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak. Nada suara Isna datar, tanpa emosi, mencoba menahan perasaannya. Apa kamu mencoba melawan takdirmu? Kamu harusnya bersyukur saya memilihmu. Banyak yang akan memberikan segalanya untuk berada di posisimu sekarang, ucap Hartanto dengan nada merendahkan. Hartanto bukan hanya memperlakukan Isna secara kasar secara fisik, tetapi juga memainkan permainan kejam dengan emosinya. Setiap gerak-geriknya diawasi dengan seksama, dan setiap kali Isna membuat kesalahan sekecil apapun, Hartanto tidak akan segan-segan menghinanya. Dia menggunakan kekuasaannya untuk membuat Isna merasa tidak berharga, meruntuhkan sedikit demi sedikit kepercayaan dirinya yang masih tersisa. Lambat sekali, kamu ini seperti boneka yang rusak. Tidak ada gunanya kalau tidak bisa mengikuti perintah dengan baik. Suara keras dari Hartanto penuh cemooh. Saya minta maaf, Pak. Saya akan mencoba lebih baik lagi, jawab Isna berusaha mempertahankan ketenangannya meskipun hatinya hancur. Mencoba? Kamu pikir hidup ini adalah percobaan? Saya membayar mahal untuk ini. Kamu tidak boleh gagal. Isna, jangan pernah berpikir kamu lebih dari sekedar pelayan yang harus mengikuti setiap perintah saya, kata Hartanto. Isna merasakan kekosongan di dalam dirinya semakin besar. Setiap kata yang keluar dari mulut Hartanto seperti belenggu yang semakin mengikatnya kuat-kuat. Tidak ada tempat bagi Isna untuk lari, dan semakin hari dia merasa dirinya terperangkap lebih dalam di dunia gelap ini. Setiap kali Isna melayani Hartanto, dia merasa dirinya semakin terjebak dalam situasi yang tampaknya mustahil untuk dilarikan. Hartanto tidak hanya mengendalikan tubuhnya selama mereka bersama, tetapi dia juga secara perlahan menghancurkan semangat dan jiwanya. Isna merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain tanpa kendali atas hidupnya sendiri. Apakah hidupku memang hanya sebatas ini? Apakah aku tidak akan pernah bisa keluar dari sini? Setiap kali aku berpikir untuk melarikan diri, aku diingatkan bahwa mereka lebih kuat dari aku. Mereka bisa menghancurkanku jika aku mencoba melawan. Aku ingin lari, tapi kemana? Isna mulai merencanakan di dalam pikirannya, meskipun hanya sejenak, tentang bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini. Namun setiap kali dia memikirkannya, bayangan kekuatan orang-orang seperti Hartanto membuatnya takut. Mereka memiliki kekuasaan, koneksi, dan kemampuan untuk menghancurkan hidupnya jika dia mencoba melawan.
Tidak ada jalan keluar yang tampak aman bagi Isna. Meskipun perasaan terperangkap itu begitu kuat, tetapi Isna mencoba mencari harapan. Di balik semua kegelapan, dia masih berusaha memikirkan cara untuk melarikan diri dari kehidupan yang telah menghancurkan dirinya. Namun setiap kali dia merencanakan sesuatu, dia teringat akan ancaman yang datang dari orang-orang seperti Hartanto, yang memiliki kemampuan untuk melacak dan menghancurkan siapapun yang berani melawan mereka. Aku harus mencari jalan keluar. Aku tidak bisa terus begini. Mungkin aku bisa mulai menabung, atau pergi ke tempat yang jauh dari mana mereka tidak bisa menemukanku. Tapi bagaimana kalau mereka tahu? Bagaimana kalau mereka mengejarku? Apakah aku benar-benar bisa melarikan diri dari kekuasaan mereka? Pada akhirnya, Isna kembali terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan. Meskipun dia tahu dia harus melarikan diri, kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh pelanggan seperti Hartanto membuatnya merasa bahwa melarikan diri adalah sebuah misi yang mustahil. Isna duduk sendirian di kamar yang mewah, dikelilingi oleh kenyamanan palsu yang terasa seperti penjara. Dia merasa tubuhnya terkunci oleh rantai tak terlihat, dan setiap usaha untuk melarikan diri tampak seperti jalan buntu. Meskipun begitu, di dalam hatinya masih ada dorongan untuk melawan. Isna tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk keluar sebelum dirinya benar-benar hancur. Namun bagaimana caranya? Dan apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan para pria yang mengendalikan hidupnya? Malam itu Isna berada di Hotel Bintang 5, menunggu seorang pelanggan yang telah dikenal sebagai pria asing bernama Arnold, seorang pengusaha asal Belanda yang berbisnis di Indonesia. Arnold adalah sosok tinggi besar dengan tubuh yang kekar, dan rumor tentang perilakunya yang kasar sudah tersebar luas di kalangan para wanita panggilan. Namun bagi Isna ini adalah malam lain yang harus dia lalui, tidak peduli seberapa sulitnya. Arnold memiliki kehadiran yang menakutkan dengan suara berat dan sikap dominan yang membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Dia adalah pria dengan tipe yang menikmati kekuasaannya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis. Dalam setiap gerakannya ada bayangan kekerasan yang selalu siap muncul kapan saja. Saat Isna memasuki kamar hotel, dia merasakan tekanan yang berat di dadanya. Suasana di ruangan itu terasa tegang. Arnold duduk di sofa, menyesap minuman keras, menatapnya dengan tatapan yang dingin dan menilai. Dia tahu apa yang diinginkan oleh Arnold, dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk apa yang akan terjadi malam itu. You must be Isna. They told me you are the one of the best. Let's see if that's true. Suara Arnold keras dan penuh tuntutan. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak. Suara Isna bergetar sedikit, berusaha tenang meski dalam hatinya ada perasaan takut. Good. I like woman who knows her place. Arnold berdiri, mendekati Isna dengan langkah yang berat. Arnold seperti yang sudah Isna duga, bukanlah pria yang lembut. Setiap sentuhannya kasar, hampir seperti dia sengaja ingin menyakiti Isna. Tidak ada kehangatan, tidak ada kelembutan. Semua dilakukannya dengan brutal, seakan-akan Isna hanyalah sebuah objek baginya, bukan seorang manusia. Isna mencoba bertahan, seperti yang selalu dia lakukan. Namun malam ini terasa berbeda. Arnold lebih agresif dari yang dia bayangkan. Setiap sentuhan terasa seperti pukulan, dan Isna harus menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. You are not as strong as they say it, weak. Nada suara Arnold mengejek saat dia menarik Isna dengan kasar. Tolong, perlahan. Isna berbisik di tengah rasa sakit. Suaranya hampir tidak terdengar. Stop complaining. You are here to serve, not to talk. Arnold mengabaikan permintaan Isna dan melanjutkan dengan lebih brutal. Aku tidak bisa terus seperti ini, Tuhan. Mengapa semua ini harus terjadi padaku? Setiap kali aku mencoba untuk bertahan, rasanya dunia semakin menekanku. Aku hanya ingin keluar dari sini, tapi bagaimana? Bagaimana aku bisa melarikan diri dari kekuatan mereka yang begitu besar? Isna merasa hampir pingsan dari rasa sakit. Setiap kali Arnold menggunakan kekuatannya yang besar, tubuhnya terasa seperti dihancurkan.
Air mata mulai mengalir di pipinya tanpa bisa ditahan lagi. Dia merasa seperti tenggelam dalam lautan penderitaan, tanpa ada tangan yang siap menariknya keluar. Namun, Isna menolak untuk menyerah. Di dalam dirinya masih ada secercah perlawanan meski tubuhnya sakit dan jiwanya hancur. Dia tetap berjuang untuk bertahan. Dia tahu dia harus bertahan demi sesuatu, meskipun dia belum tahu apa itu. Setelah semuanya berakhir, Arnold hanya berdiri dan memandang Isna dengan tatapan acuh tak acuh. Bagi Arnold, Isna hanyalah seorang yang disewa untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa peduli pada perasaan atau penderitaannya. "Get a clean up, I might call for you again," kata Arnold dengan suaranya tanpa emosi saat dia mengenakan pakaian dan meninggalkan Isna sendirian. Isna terbaring di tempat tidur. Tubuhnya bergetar karena rasa sakit dan trauma. Di dalam pikirannya dia hanya bisa bertanya-tanya, berapa lagi lama dia harus bertahan dalam neraka ini. Namun, meskipun harapan tampak semakin tipis, dia tahu bahwa dia harus tetap bertahan. Tidak ada pilihan lain. Di sebuah hotel mewah, Isna menunggu pelanggan barunya. Seorang pria yang tampaknya berbeda dari yang biasa ia temui. Namanya Arif, seorang pengusaha sukses yang dikenal baik dan sopan. Namun di balik penampilannya yang ramah, tersembunyi kebiasaan merendahkan dan manipulasi psikologis yang akan meninggalkan bekas mendalam di jiwa Isna. Arif dikenal di kalangan pekerja malam sebagai pria yang baik hati dan murah hati. Tetapi hanya sedikit yang tahu betapa tajamnya kata-katanya dan betapa menekannya dia secara emosional. Ia menggunakan kesopanan sebagai alat untuk merendahkan dan memanipulasi, menciptakan luka yang tidak kasat mata tetapi sangat menyakitkan. Ketika Arif memasuki kamar, Isna mencoba untuk tersenyum dan menyapa dengan sopan, berusaha untuk memberikan kesan yang baik. Namun Arif segera menunjukkan ketidakpuasan terhadap apa yang dia sebut sebagai kekurangan dalam penampilan dan pelayanan Isna. "Isna ya, mereka bilang kamu profesional, tapi aku lihat ini bukan pertama kalinya kamu terlihat cemas. Kenapa? Tidak nyaman dengan pekerjaanmu?" kata Arif seolah menilai setiap gerakan Isna. "Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik, Pak." Isna berusaha terdengar percaya diri, meski ketidaknyamanan mulai menyusup ke dalam dirinya. "Well, jika kamu tidak bisa membuatku nyaman, mungkin kamu tidak pantas di sini. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk seseorang yang tidak bisa memenuhi ekspektasi." Nada suara Arif merendahkan dan penuh sindiran. Arif mulai menggunakan manipulasi psikologis dengan kata-katanya yang tajam. Ia tidak hanya mengkritik penampilan Isna, tetapi juga mulai merendahkan kemampuan dan kepercayaannya pada diri sendiri. Setiap kata yang diucapkannya seperti pisau yang menyayat, meninggalkan luka yang mendalam di hati Isna. "Kamu tahu, banyak orang di luar sana bisa melakukan pekerjaan ini lebih baik dari kamu. Mungkin kamu seharusnya mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan kemampuanmu." Arif berbicara seolah-olah Isna adalah barang yang tidak berharga. "Saya sudah mencoba banyak pekerjaan, Pak. Ini satu-satunya yang bisa saya lakukan sekarang." Isna merasa kepedihan dan ketidakberdayaan dalam suaranya. "Kalau begitu, itu jelas sekali bahwa kamu tidak pernah cukup baik. Dan itu bukan salahku jika aku tidak merasa puas." Arif terus-menerus menekan dan membuat Isna merasa tidak berharga. Setelah Arif meninggalkan kamar, Isna merasa hancur. Luka fisik mungkin sembuh seiring waktu, tetapi luka emosional yang ditinggalkan oleh Arif sangat mendalam. Dia merasa seperti dirinya yang sebenarnya semakin menghilang, tertutup oleh rasa sakit dan rasa tidak berharga yang dibangun oleh kata-kata Arif. Isna terbaring di tempat tidurnya, air mata mengalir di pipinya. Rasa sakit yang dirasakannya bukan hanya dari kekerasan fisik, tetapi juga dari penghinaan yang menusuk jiwanya. Setiap kata Arif bergaung di kepalanya, dan Isna merasa semakin terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tidak berujung. Isna mulai memimpikan kehidupan yang lebih baik, suatu tempat di mana dia bisa merasa dihargai dan dicintai. Namun mimpi-mimpi ini terasa semakin jauh dari jangkauannya. Perasaan tidak berdaya dan ketakutan menghalanginya untuk benar-benar mengambil langkah keluar dari kehidupan yang menyiksanya. Apa yang bisa aku lakukan?
Setiap kali aku mencoba untuk melawan, aku hanya merasa sendiri, semakin terjebak. Aku ingin pergi, tapi bagaimana caranya? Isna berbicara pada dirinya sendiri, berusaha mencari jawaban. Rasa sakit ini membuatku merasa seolah aku tidak lagi memiliki kendali atas hidupku. Aku ingin mengubah segalanya, tetapi ketakutan mengikatku pada tempat ini. Apakah aku akan terus terjebak di sini selamanya? Atau ada harapan yang tersisa di luar sana? Isna menunggu di kamar yang telah disiapkan, merasa cemas menjelang kedatangan pelanggan barunya, Bozo, seorang pria dari Afrika. Dia tahu bahwa setiap pelanggan memiliki kebiasaan dan harapan mereka sendiri, tetapi Bozo membuatnya merasa khusus karena reputasinya yang menakutkan di antara rekan-rekan pekerja malam. Bozo adalah seorang pria besar dan kekar, dengan tatapan tajam dan cara berbicara yang langsung. Dia dikenal memiliki temperamen yang cepat dan ekspektasi yang tinggi, membuat menjadi salah satu pelanggan yang paling ditakuti. Ketika Bozo memasuki kamar, suasana berubah menjadi tegang. Isna berusaha untuk tetap tenang dan profesional, tetapi ketegangan di udara hampir bisa dirasakan. Bozo yang tampaknya tidak sabar segera mengarahkan perhatiannya pada Isna dengan nada yang keras dengan tegas. Selamat malam. Aku mendengar banyak tentang kamu, tapi aku ingin melihat sendiri apakah kamu benar-benar sebaik yang mereka katakan. Jangan coba-coba mengecewakanku. Nada suara Bozo menuntut dan penuh tekanan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda, Pak. Suara Isna mencoba terdengar percaya diri, meskipun hatinya berdebar-debar. Harapan? Aku tidak pernah peduli dengan harapan. Aku hanya peduli dengan hasil. Jika kamu tidak bisa memberikan apa yang kuinginkan, maka kamu tahu apa konsekuensinya. Bozo berbicara dengan nada menakutkan. Selama sesi, Bozo menunjukkan kekerasan dalam pendekatannya. Dia menggunakan tubuhnya yang besar dan kuat untuk menunjukkan dominasi, membuat Isna merasa sangat tertekan. Setiap gerakan Bozo terasa seperti tekanan tambahan, menguji batas kenyamanan Isna. Apakah kamu benar-benar merasa nyaman di sini? Karena aku tidak melihatnya. Aku tidak butuh rasa malu. Aku butuh tindakan. Suara Bozo menggema dengan nada memerintah. Saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan Anda sebaik mungkin. Isna merasa sakit hati dan kepedihan, mencoba menahan air matanya. Usahamu tidak akan cukup. Aku bisa merasakan ketidakikhlasan. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk seseorang yang tidak sepenuh hati dalam melayani. Kata Bozo semakin intens, menambah beban emosional Isna. Setelah sesi berakhir, Isna merasa hancur. Kata-kata Bozo yang kasar dan sikapnya yang tidak mempedulikan perasaan Isna meninggalkan luka yang mendalam. Isna merasakan campuran marah, kesedihan, dan keputusasaan yang membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Isna menunduk di sudut kamar, mencoba menenangkan diri, merasa seolah-olah harga dirinya telah direndahkan secara menyeluruh oleh Bozo. Luka yang ditinggalkan bukan hanya fisik, tetapi emosional. Dan Isna merasa semakin jauh dari harapan untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Kenapa aku harus menghadapi semua ini? Apakah aku benar-benar hanya sekedar objek bagi mereka? Setiap kata yang diucapkan Bozo selalu menghapus sisa-sisa harga diri yang aku miliki. Aku merasa terjebak dalam siklus kekerasan dan penghinaan yang tak berujung. Setiap pelanggan baru tampaknya lebih menambah luka yang sudah ada. Aku ingin keluar, tapi bagaimana jika rasa sakit ini terus mengikutiku kemanapun aku pergi? Isna mulai merasa bahwa harapan untuk kehidupan yang lebih baik semakin jauh. Dia terus-menerus dihadapkan pada pelanggan yang mengerikan dan lingkungan yang membuatnya merasa tertekan. Meskipun dia terus mencoba untuk menemukan secercah harapan, perasaan putus asa dan kesedihan terus menghantuinya. Sinta bertanya, Isna, kau tampaknya semakin hancur setiap kali aku melihatmu. Apa yang terjadi? Aku hanya merasa semakin tertekan. Setiap pelanggan memiliki cara mereka sendiri untuk menyakitiku, dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini.
Isna berbicara dengan suara penuh keputusasaan. Kamu harus mencari cara untuk keluar dari sini, Isna. Ini bukan hidup yang pantas untukmu, kata Sinta dengan nada prihatin. Dalam keheningan malam, Isna duduk sendirian di apartemennya yang kecil, memandang cermin yang tampak menghadapinya seperti sebuah pengadilan. Setiap kali dia melihat bayangannya, dia merasa seperti menatap seseorang yang tidak lagi dia kenal. Seorang wanita yang telah kehilangan jati diri dan identitasnya di tengah kehidupan yang penuh penderitaan. Isna merasakan kegelapan yang merayap ke dalam dirinya. Pekerjaan yang dia lakukan seolah menghapus semua yang pernah membuatnya menjadi dirinya sendiri. Setiap kata kasar, setiap perlakuan tidak adil, seolah telah menenggelamkan dirinya yang lama dan menggantinya dengan bayangan yang hampa. Isna berdiri di depan cermin, berusaha melihat sesuatu yang familiar dalam refleksinya. Namun apa yang dia lihat hanyalah wajah yang penuh kelelahan dan kesedihan. Dengan hati yang berat, dia memikirkan bagaimana dia pernah menjadi wanita yang penuh harapan dan impian. Tetapi sekarang dia merasa seperti cangkang kosong. Siapa aku sekarang? Aku tidak mengenal diriku sendiri. Apakah ini semua yang tersisa dari hidupku? Sebuah bayangan dari wanita yang dulu aku kenal. Isna berbicara pada dirinya sendiri, merasakan kehampaan di setiap kata. Aku merasa seperti hidupku terbelah menjadi dua. Satu bagian adalah diriku. Iya, diriku yang dulu yang penuh semangat dan impian. Dan satu bagian lagi adalah diriku yang sekarang, yang tertekan dan hancur. Aku tidak tahu lagi siapa aku sebenarnya di tengah semua ini. Kehidupan Isna semakin terasa seperti rutinitas yang tak berujung. Dia melayani seseorang pelanggan baru yang bernama Rizal, yang memiliki sifat lembut namun dingin. Meskipun Rizal ini tidak bersikap kasar, perasaannya tetap tersentuh oleh kehadiran orang lain yang melihatnya hanya sebagai objek. Isna, apa kamu pernah merasa kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupmu? Kata Rizal membuka percakapan. Tentu saja. Aku merasa seperti aku kehilangan diriku sendiri. Sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan kembali. Suara Isna mengungkapkan perasaannya dengan nada melankolis. Kehilangan diri sendiri adalah salah satu cara sakit yang paling mendalam. Tapi kadang kita harus mencari cara untuk menemukan kembali siapa kita sebenarnya di tengah semua kegelapan. Rizal berbicara dengan nada empati, menyoroti kesedihan Isna. Isna bertemu dengan Ria, teman lamanya, yang datang untuk melihat bagaimana kabarnya. Pertemuan ini mengungkapkan perbedaan mencolok antara Isna yang dulu dan sekarang. Temannya terkejut melihat perubahan yang telah terjadi. Ria membuka percakapan. Isna, aku hampir tidak mengenalimu. Apa yang telah terjadi padamu? Kamu terlihat seperti kehilangan segalanya. Aku merasa seperti hidupku telah diambil dari aku. Aku pernah punya impian tetapi semuanya hancur. Sekarang aku tidak tahu siapa aku lagi. Isna berbicara dengan penuh kesedihan. Kamu masih punya kekuatan di dalam dirimu. Jangan biarkan semua ini menghancurkan siapa kamu sebenarnya. Ada harapan untuk menemukan kembali dirimu yang asli, kata Ria dengan suara tenang. Setelah pertemuan tersebut, Isna merasa tergerak untuk mencari kembali jati dirinya yang hilang. Dia mulai mengingat kembali mimpi dan harapan yang pernah dia miliki. Meski jalan menuju pemulihan tampak panjang dan sulit, Isna mulai mencari cara untuk menghadapi kegelapan dan menemukan secercah harapan. Aku harus menemukan kembali diriku. Aku tidak bisa terus hidup sebagai bayangan dari siapa aku sebenarnya. Aku perlu berjuang untuk diri sendiri, meskipun itu sulit. Meskipun aku merasa terjebak dalam bayang-bayang kegelapan, aku tahu bahwa di dalam diriku masih ada cahaya yang perlu aku temukan. Aku harus menghadapi rasa sakit ini dan berusaha untuk kembali menjadi diri yang sebenarnya, meskipun itu berarti harus berjuang melalui segala sesuatu yang ada di jalanku. Setelah hari-hari yang melelahkan dan penuh tekanan, Isna merasa terjebak dalam rutinitas yang tak berujung.
Kegelapan yang mengelilinginya seolah tak pernah pudar dalam upaya melarikan diri dari realitas pahit yang dihadapi. Isna mencari cara untuk merasakan sedikit kebahagiaan, meskipun hanya untuk sementara. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.